Mbak nggak apa-apa? Ya ampun, tangan Mbak berdarah. Apa ada rumah sakit ya? Mas, makasih. Enggaknya juga nggak terlalu parah kok ini. Tapi Mbak, luka Mbak berdarah. Kalau nggak segera diobati bisa infeksi. Ini Mbak, ada sedikit uang bisa Mbak pakai untuk berobat. Maaf Mas, uang ini terlalu banyak untuk bekas kecil ini. Nggak usah malu Mbak, ambil saja uangnya. Saya nggak mau sebagai laki-laki nggak bertanggung jawab karena mengantarkan orang saya tabrak. Jadi terima saja atau Mas pulang. Saya terima ya baik Mas. Tapi sekali lagi saya nggak bisa menerima uang pemberian dari Mas. Terima kasih. Sama banget sih cewek dikasih duit nggak mau. Kayak orang nggak butuh duit aja. Maaf ya Mas, bukannya saya sombong, nggak mau menerima pemberian uang dari Mas. Kalau emang Mas mau dianggap laki-laki yang bertanggung jawab, Mas tinggal pergi aja dari saya tanpa harus memakai saya setiap hari. Mas Furkan! Adikku sudah datang. Astagfirullahaladzim. Tangan kamu kenapa ini? Terus tabrak Mas? Ayo duduk dulu. Mas bersihkan. Tapi nggak apa-apa kok Mas, cuman lecet sama mahar doang. Terus orangnya nggak tanggung jawab? Awalnya sih niat tanggung jawab dengan ngasih uang banyak banget ke aku. Tapi waktu aku nolak uang darinya, aku malah katain sombong. Sini tangannya. Kamu juga sih. Dikasih uang kok malah nggak mau. Tahu sendiri kan keadaan kita gimana. Uang cuma cukup buat makan. Nggak ada uang ke dokter kalau kejadian seperti ini. Kalau aku kuliah nanti, aku bisa kok dapat kerjaan lebih layak setelah lulus. Jadi Mas nggak perlu lagi mikirin soal keuangan kita. Kamu masih pengen kuliah. Mas kan sudah bilang berkali-kali kalau Mas kemungkinan besar nggak bisa bantu kamu. Kamu tahu sendiri kan kenapa? Mas ngerti keinginan kamu untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Tapi kamu juga harus ngerti keadaan Mas, keadaan kita. Masih untung kamu dapat beasiswa. Jadi kamu bisa lanjutin SMA. Kalau enggak, Mas dari mana dapat uang untuk biaya sekolah kamu? Tapi kan Mas, aku bisa nyari beasiswa. Sudah ya. Gak usah berdebat lagi. Nyari beasiswa itu nggak gampang. Kalau pendapat, gimana dengan biaya hidup kamu? Mas ini cuma petani biasa. Dapat uang kalau lagi panen. Kalau gagal kayak kemarin, buat makan aja susah. Mas harap kamu ngerti. Mas yang nggak ngerti. Yang Mas pikirin itu cuma uang, dan uang. Mas nggak pernah mikirin kalau masa depan itu juga penting. Ya, silakan masuk. Selamat ya Andi, kamu adalah satu-satunya siswa di sekolah ini yang mendapatkan beasiswa bidik misi dari pemerintah. Terima kasih Bapak, ini semua berkat doa Bapak dan semua guru sekolah ini. Oh tidak, di sini kami hanya bisa menyumbang dengan doa saja. Selebihnya, itu adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri, Andi. Harap gunakan beasiswa ini untuk studi lanjutan ke depan. Yanti, ayo makan. Sampai kapan kamu mengurung diri di kamar terus? Kamu nggak lapar? Yanti, Mas tahu kamu marah sama Mas. Tapi bukan berarti kamu nggak mau makan gini. Nanti kamu malah sakit. Mas minta maaf ya. Buka pintunya. Kita makan sama-sama. Aku nggak lapar Mas, Mas makan aja sendiri. Kalau kamu nggak mau makan, Mas juga nggak makan. Tapi
temenin Mas ke depan yuk. Ada yang mau ketemu sama kamu. Siapa, Mas? Akhirnya kamu datang juga, sobat. Aku kira kamu gak jadi datang. Ayo masuk, aku kenalin sama dia. Kamu? Terang. Ayo dulu, silakan dulu. Maafin aku nggak tahu kalau ternyata kamu adiknya Furkon. Andai saja aku tahu, aku nggak akan bersikap kurang ajar seperti tadi. Jadi maafin aku. Itu sama aja dengan bermuka dua. Kalau emang mau berbuat baik, nggak usah berpura-pura. Yanti, ini Rotli ini temennya Mas waktu SMP. Dia orangnya memang baik. Kalau enggak, mana mungkin bisa jadi pengusaha sukses seperti sekarang. Ya enggak? Berlebihan. Aku hanya nurusin usaha pengen bokap. Jadi nggak ada yang istimewa kan? Oh iya, bukannya kamu nggak kuliah ya dulu? Lulus SMA langsung kerja. Kalau nggak salah, ada yang bilang kalau mau sukses harus kuliah dulu. Tapi kamu kok bisa sukses ya tanpa kuliah? Gini Furkon, jiwa aku kan bukan di bangku kuliah. Nah, pusing kepala tahu nggak? Kalau mikirin pelajaran lagi. Nanti cari duit, langsung kawin deh. Betul. Kenapa bapak dan ibu ninggalin aku sendirian? Mas Furkon yang dulu belain aku, sekarang malah tentang satu-satunya keinginanku. Apa salah aku ingin sekolah lagi? Kenapa Mas Furkon nggak pernah ngerti? Coba aja bapak dan ibu masih ada, pasti ada yang belain aku. Belum tentu. Apa maksud Mas Furkon? Bapak kan selalu belain aku dari Mas Furkon. Coba kalau mereka masih ada, saat ini pasti Mas Furkon sudah dimarahin. Itu karena kamu terlalu manja. Sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Sudah waktunya mengerti keadaan keluarga. Kuliah itu butuh biaya nggak sedikit, Yanti. Kalaupun bapak ibu masih ada, belum tentu bisa membiayai kuliah kamu. Untuk uang sekolah kita dulu, bapak ibu utang ke sana kemari. Bahkan sampai bapak ibu sudah nggak ada, utang itu belum lunas dan sekarang menjadi tanggungan Mas. Mas sebenarnya nggak ngelarang kamu kuliah, tapi bayarnya pakai apa? Tabungan Mas sudah habis buat bayar utang. Itu pun masih kurang. Mas justru berharap sama kamu. Kamu bisa bantu Mas melunasi utang-utang mendiang orang tua kita. Lagi pula, kamu kan perempuan. Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Kalau akhirnya ke dapur juga. Jadi menurut Mas, perempuan itu nggak pantas kuliah? Perempuan itu hanya bisa masak, mana seperti anggapan banyak orang. Masalah, perempuan itu bisa sukses Mas, bahkan jauh lebih sukses daripada laki-laki. Alah, gak usah ngomong tinggi-tinggi sama Mas. Mas gak ngerti sama bahasa kamu yang setingkat profesor itu. Mas ini cuma lulusan SMA. Sudah, gak usah berdebat lagi. Mas capek. Mending kamu tidur, besok pagi kamu temenin Rotli jalan-jalan. Kalian sepertinya pasangan yang serasi. Jadi, maksud Mas ngenalin aku sama teman Mas yang kurang ajar itu? Buat jodohin aku sama dia? Tega ya Mas Furkon? Tapi Mas, apa aku harus pergi sama dia? Tapi kemana? Kamu ajak saja keliling desa, biar kalian saling mengenal. Tapi Mas, aku nggak mau sama dia. Mas nggak bisa maksa aku. Jangan bantah Yanti, kamu itu tanggung jawab Mas sekarang. Mas lebih tahu masa depan yang lebih baik buat kamu. Dan masa depanmu adalah Rotli, bukan kuliah kamu yang gak jelas itu. Turun ya. Oke, jagain adikku bro. Oke. Loh, Pak Barkah? Oh iya. Mari silakan masuk Pak. Oh iya, terima kasih. Silakan duduk Pak. Oh tidak, saya cuma sebentar kok di sini. Yantinya ada. Oh Bapak dari Yanti. Yanti barusan keluar Pak. Tuh. Ya udah kalau gitu saya titip pesan ya. Tolong sampaikan pada Yanti kenapa dia belum daftar ulang beasiswanya. Soalnya kalau dia tidak segera daftar ulang, dia bisa dianggap mengundurkan diri dari program beasiswa ini. Sepertinya Yanti tidak perlu beasiswa lagi Pak, karena dia nggak akan kuliah, tapi dia langsung menikah. Masya Allah, menikah? Ya, Kenapa dia tidak pernah bilang kepada Bapak? Apa itu keputusan Yanti sendiri? saya memutuskan Pak,
Karena saya adalah kakak sekaligus pengganti orang tuanya. Masa depan seperti apa yang akan kamu berikan kepada dia, Furqan? Pernikahan dini, apa yang kamu harapkan dari pernikahan yang belum matang itu? Maaf Pak, ini sudah keputusan saya. Baiklah kalau gitu. Kalau ini memang sudah keputusan kamu, Furqan, kamu sebagai kakak sekaligus orang tua bagi Yanti, Bapak pikir kamu bisa memberikan masa depan yang cerah buat Yanti. Tapi ternyata Bapak salah. Bukan masa depan cerah yang kamu berikan kepada Yanti, melainkan sebuah kesalahan. Jangan mematikan masa depan Yanti dengan dalih meminta baktinya kepada mendiang orang tua kalian. Sangat disayangkan jika gadis secerdas Yanti tidak melanjutkan studinya, padahal kesempatan emas terbuka lebar di depan matanya. Bapak yakin mendiang orang tua kalian juga menginginkan hal yang sama seperti Bapak. Tolong dipikirkan tunjangan Bapak ini ya, Furqan. Bapak pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, jika hamba memang tidak ditakdirkan untuk kuliah dulu, hamba ikhlas. Hamba tidak ingin membebani kakakku. Apalah artinya hamba memaksa kuliah, tapi hamba membebani banyak orang. Bukan ilmu yang akan hamba dapat nanti. Bahkan bakti hamba kepada mendiang ayah dan ibu pun tak akan ada artinya. Berikan petunjukmu ya Rob, yang maha kaya akan ilmu. Amin. Jangan mematikan masa depan Yanti dengan dalih meminta baktinya kepada mendiang orang tua kalian. Sangat disayangkan jika gadis secerdas Yanti tidak melanjutkan studinya, padahal kesempatan emas terbuka lebar di depan matanya. Apa aku terlalu keras sama Yanti? Apa sebaiknya aku biarkan saja dia kuliah? Tapi gimana dengan utang bapak ibuku? Coba kamu perhatikan baik-baik. Baca. Saya kasih waktu kalian semua membayar utang 1 tahun. Kalau tidak, rumah ini akan kami sita. Paham? Wih. Mikirin Yanti ya? Gak usah dipaksa kalau memang dia gak mau. Seorang kakak yang menyayangi adiknya kan selalu memersatukan adiknya, bukan mementingkan kepentingan sendiri. Maksudmu apa? Apa kamu sudah gak sayang sama adikku? Jangan salah paham dulu. Aku suka kok sama Yanti sejak pandang pertama. Tapi kayaknya adikmu itu yang gak suka sama aku. Maklumlah, ketemuan kita kan dimulai dengan itu doang. Apa sampai sekarang Yanti masih menolakmu? Apa perlu aku nikahkan kamu secepatnya? Jangan buru-buru. Cinta kan butuh proses. Lagian, aku juga nggak mau menikahi gadis yang nggak mencintai aku. Aku mau ngomong soal keinginan Yanti untuk kuliah. Apa nggak sebaiknya kamu iakan saja kemauan dia? Sayang banget loh, dia kan pintar. Aku juga mikir kayak gitu. Tapi daripada untuk kuliah, apa nggak sebaiknya kepintarannya untuk kerja saja? Untung-untung bisa bantu aku ngelunasi utang bapak ibuku. Apa kamu mau ngomong soal bakti anak kepada orang tuanya? Jangan disalahartikan, Furqan. Bakti itu nggak membebani kita dengan tanggung jawab yang nggak mau kita pikul. Lagian,
Yanti berprestasi di sekolah, itu sudah menunjukkan kalau Yanti sudah berbakti kepada orang tua kalian. Jangan sampai Yanti mengikuti jejak kita yang hanya lulusan SMU. Lagian, nanti kalau Yanti kuliah, kan anakku sama dia bisa pinter. Betul nggak? Mas, aku mau ngomong sesuatu. Mas juga mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi kamu dulu aja. Ada apa? Aku udah mikirin soal keinginanku buat kuliah. Aku nggak akan maksa lagi. Aku putuskan buat kerja aja. Kok malah berubah pikiran? Bukannya kemarin kamu yang maksa-maksa untuk kuliah? Sampai-sampai masmu ini nggak kamu dengar nih. Buat apa aku kuliah kalau nggak ada dukungan dari keluarga? Ntar ilmuku nggak bermanfaat. Ilmu kan nggak harus dapat dari kampus, bisa dari mana aja. Soal kerja yang menjadi tanggungan Mas. Sekarang lebih baik kamu bersiapkan kuliah kamu. Jadi aku bisa kuliah, Mas. Ya Dek, sekarang kamu bisa kuliah. Selamat ya. Maafin Mas, kemarin Mas selalu menghalangi kamu untuk kuliah. Tapi bagaimana dengan hutang mendiang ayah dan ibu? Jangan khawatir soal itu, Yanti. Di kampusmu nanti, itu kan pasti banyak yang namanya lomba. Nah, kalau cewek sejelas kamu, nggak asing lagi kan dengan yang namanya lomba ataupun apa itu. Nah, kalau menang, bisa kalian gunakan untuk menutupi hutang-hutang kalian. Rodri, aku pikir kamu mau sok ngasih lagi uang ke aku. Tapi ternyata Aku mengakui kesalahanku, Yanti. Maafin aku. Aku baru sadar. Ternyata uang bukan segalanya. Dan otak cerdas seperti kamu ternyata nggak bisa dibeli dengan uang. Aku ikut bangga denganmu, Yanti. Berapa lama kamu kesusahan? Apa? Sudah lama. mulai sekarang hutang keluarga kami sudah lunas, berikut dengan bunga-bunganya. Jadi Anda tidak perlu lagi datang ke rumah ini. Mas jadi malu sama kamu Yanti. Dulu Mas yang berusaha melarang kamu untuk kuliah. Sekarang malah kamu yang melunasi hutang-hutang Mas. Tapi uang sebanyak itu Uang halal, Mas. Murni dari hasil kerja keras sendiri. Percaya. Tada. ini punya kamu. Ya dong. Wah, hebat kamu. Senja terlihat, saatnya bersiap, menunggu yang diharapkan datang.